tolong ditutup. Dan pada Pak Ikmal tolong panggil Satpol PP, ajak polisi militer, adakan pemeriksaan. Jangan diam saja. Jangan sampai Anda ketika turun dari pemerintahan, Anda sebagai manusia biasa, lahir dari mani, keluarkan kotoran. Jangan sampai ketika lepas jabatan, yang Anda dapat adalah keburukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami dukung pemerintah kota. Kami dukung untuk tegaknya sosial kemasyarakatan yang baik, tegaknya ekonomi yang baik, tegaknya budaya yang indah, agama yang begitu indah di Kota Tegal khususnya. Namun jangan kami ditipu. Bagaimana ketika rapat dengan Habib Al-Kaf saya angkat permasalahan ini. Bahwasanya Habib antum dikasih angin sepoi, tapi di belakang antum ditumbuhkan, dibinasakan. Kita para ulama dikasihkan izin tabligh akbar tahun 2 kali, ternyata itu tipu. Itu angin sepoi. Untuk di belakang mereka nistakan kita, memberikan izin tempat-tempat. Nauzubillah min dzalik. Belum lagi spa, belum lagi panti pijat, belum lagi khamar. Mau dibawa kemana? Satu Anda bagi pemimpin kota ini harus berbahagia bahwasanya selama saya hidup belum pernah ada mahasiswa melakukan proses kebijakan pemerintah di bidang agama se-Indonesia. Mudah-mudahan semuanya. Jadi itu ada di Kota Tegal. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Andai kata mahasiswa ini dengan jujur ditunggangi oleh lawan politik Pak Ikmal, kami tetap dukung karena ada manfaat agama. Apalagi kalau itu murni. Paham Pak saya? Oh, paham. Ya, jangan sampai ucapan 2 kali takut dipecat. Pak Ikmal mau pecat kalau dia jalan ke sini. Enggak kan ya? Takut harga, takut takut. Tolong ditinjau kembali. Katanya kemarin tidak ada perda. Tolong dibuat perwal. Karena kemarin setelah silaturahmi saya telepon langsung ke pusat. Konsulat hukum saya tanyakan, perda di kota tentang disiplin tempat hiburan malam itu tidak ada. Saya tanya, boleh nggak? Apa hukum-hukum yang ada di pusat diterapkan di daerah? Dikatakan tidak bisa, habis harus ada perda atau perwal. Maka kedatangan kami juga ini menuntut untuk cepat dibentuknya, dibuat baik itu perda ataupun perwal tentang disiplin tempat hiburan malam. Agar kami bisa menekan Anda, bisa mengawali Anda untuk Satpol PP untuk bisa turun. Karena ketika kita datang silaturahmi ke polisi, Satpol PP selalu mengatakan, Habib kita nggak ada payung hukum. Nah, walaupun tak ada DPR lah yang menciptakan payung hukum, maka tolong berikan payung hukum. Dan yang terakhir, tolong berikan informasi kepada masyarakat dan kepada umat Islam khususnya, karena Anda di bawah mayoritas umat Islam, informasi terbuka tentang tempat-tempat agar kami ikut andil mengawal Anda semuanya. Anda dulu di sini sebagai pembantu kami. Walaupun Anda dulu di tempat yang mewah ini, namun Anda adalah penerus dari generasi pembantu-pembantu. Dan tolong, jadilah pembantu yang bijak. Jadilah pembantu yang baik terhadap majikan. Karena kami semuanya adalah majikan Anda. Anda kami gaji. Anda kami berikan berapa persen dari penghasilan sehari-hari kami, maka manfaatkan uang yang kami berikan dengan berikan informasi yang terbaik. Jadi kurangnya, saya minta maaf. Kalau ada ucapan saya yang merusak hati Anda, itu sengaja. Kalau ada ucapan saya yang memang merusak alam pemikiran Anda, itu memang saya niatkan. Tapi kalau ada ucapan saya yang mengganggu keimanan Anda, mohon maaf, itu tidak sengaja. Mudah-mudahan silaturahmi ini bersambung dengan bijak antara pemerintah kota dan masyarakat, khususnya generasi penerus Islam, para pemuda kita, mahasiswa, tolong didukung. Jangan ditekan, jangan dibekukan kegiatan mereka. Ada di sini Satpol PP dan kepolisian semuanya hadir, tolong ditanggapi dengan bijak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menambahkan? Ya, Pak. Mengenai berdirinya hotel-hotel itu, Pak. Ya. Kita melihat banyak hotel yang berdiri di Kota Tegal. Itu mestinya buat apa? Apa hotel banyak-banyak? Dan baru saja nanti akan dibangun itu. Lagi dibangun Hotel Horizon. Seperti apa? Cuma sekian, Pak. Saya ingin menanyakan itu. Tentang hotel. Kenapa banyak? Ada tambahan lagi. Saya pernah mengadakan survei di depan di lapangan PCKA. Di situ itu setiap malam sejak saya kecil sampai saya besar sampai sekarang itu selalu ada tempat pelacuran yang terselubung dan ya bukan terselubung di pinggir-pinggir jalan saya lewat selalu ditawari untuk berbuat zina di gerbong. Dan saya pernah suatu saat
pakai pakaian preman, saya masuk ke tempat itu, saya tanya, kenapa Anda itu di dekat pendopo dan di dekat kantor polisi berani melakukan seperti ini? Apa mereka bilang, saya setiap minggu itu bayar 15.000 kepada polisi. 15.000 kepada polisi itu ada salah satu WTS yang bilang begitu kepada saya. Apakah Anda pernah diciduk? Saya sering diciduk, tapi itu pura-pura saja, Mas. Bilangnya begitu. Karena setelah diciduk dan kami memberikan upeti kepada polisi, ternyata ya kami dikeluarkan lagi. Jadi saya tidak takut kalau saya saya sudah bayar upeti ke polisi, Pak siapa, saya lupa namanya, saya ada catatannya tapi lupa. Terus yang satu lagi, yang pertama tuntutan kami itu mohon diberikan penerangan yang seterang-terangnya. Kenapa ada pelacur berdiri di situ, itu sejak saya kecil sampai sekarang, karena di situ tempatnya remang-remang. Dan itu gerbong-gerbong yang tidak difungsikan, ya lebih baik dibuang atau gimana caranya, biar supaya tidak dijadikan tempat untuk berbuat mesum. Dan itu setiap malam, sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, terus. Yang kedua itu tempat yang di sebelah timur Pantai Alam Indah. Saya pernah survei ke situ beberapa kali dan saya menemukan kondom-kondom berserakan